Pagi di rumah kecil Mira selalu dimulai dengan suara teko mendesis dan aroma kopi yang menguar pelan. Rumah itu tidak besar, hanya terdiri dari 2 kamar, ruang tamu yang menyatu dengan dapur, dan halaman mungil yang ditanami cabai serta bunga kertas. Namun bagi Mira, rumah itu adalah tempat paling aman di dunia. Di sana ia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa pretensi, tanpa pura-pura. Mira bangun setiap pukul 5 pagi. Rambutnya yang panjang selalu diikat seadanya, sementara apron lusuh membalut pinggangnya. Aktivitasnya sederhana, menyiapkan sarapan untuk Arga, menyapu lantai, lalu menyalakan radio kecil yang hampir setiap hari menyiarkan lagu-lagu lama yang menenangkan. Hidup mereka tidak mewah, tetapi harmonis. Arga bekerja sebagai teknisi AC, sementara Mira membuka pesanan kue rumahan dari dapur kecilnya. Mereka bekerja keras agar bisa menabung, perlahan-lahan membangun masa depan. Namun ada satu hal yang tidak bisa mereka bangun meski sudah bertahun-tahun mencoba: kehadiran seorang anak. Kekosongan itu terasa seperti ruang gelap yang tidak pernah sepenuhnya pergi. Setiap kali keluarga besar berkumpul, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang terdengar seperti candaan, namun menusuk lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Mira, sudah isi belum? Udah berapa tahun nikah? Kok belum ada tanda-tanda? Coba deh, lebih sering liburan bareng biar rileks. Mira hanya bisa tersenyum, senyum yang semakin lama terasa seperti topeng yang dipaksakan. Di balik senyum itu, ada rasa bersalah yang mengendap. Ia tahu Arga tidak pernah menuntut apa-apa, tidak pernah mengeluh atau menyalahkannya. Tapi justru karena itu, tekanan dari dirinya sendiri terasa lebih berat. Ia sering memandang Arga diam-diam, bertanya dalam hati apakah ia sudah cukup untuk suaminya. Pernah suatu malam, ketika hujan turun deras, Mira mendengar isakannya sendiri lebih keras dari suara hujan. Ia menangis tanpa suara di samping Arga yang sudah tertidur, merasakan dada sesak oleh perasaan tidak berguna. Keinginan menjadi seorang ibu bukan hanya soal meneruskan garis keturunan. Itu tentang memberi cinta yang tidak pernah kehabisan tempat untuk tumbuh. Dan ia merasa tanpa itu, hidupnya belum sempurna. Meskipun begitu, hari-hari tetap berjalan. Mira menghadapi semuanya dengan ketabahan yang lama-lama menjadi rutinitas. Ia tetap bangun pagi, tetap membuatkan sarapan, tetap tersenyum kepada pelanggan kue yang datang ke rumahnya. Ia menyibukkan diri dengan pesanan yang terus meningkat. Kadang, ia merasa kesibukan itu adalah cara terbaik untuk bertahan. Hingga suatu sore, ketika ia sedang mengemas kue ulang tahun, suara notifikasi ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari sahabat lamanya, Rani. "Mir, kamu pernah dengar klinik Asa Bunda? Katanya banyak pasangan yang berhasil hamil lewat program mereka. Cepet banget hasilnya." Mira berhenti mengikat pita pada kotak kue itu. Matanya menatap layar ponselnya lama, seolah kata-kata itu memiliki daya tarik yang tidak bisa ia tolak. Klinik Asa Bunda. Ia belum pernah mendengarnya. Namanya terdengar lembut, meyakinkan, seperti tempat penuh harapan. Ia membalas singkat, tapi hatinya berdebar. "Belum? Bagus ya?" Tak lama, pesan balasan masuk. "Banget, temanku yang udah 6 tahun nunggu sekarang hamil. Mereka katanya punya teknologi baru. Kamu coba deh, siapa tahu rezeki." Mira menatap kotak kue di hadapannya, lalu memandang keluar jendela. Langit sore tampak memerah seakan menandai sesuatu yang baru. Ia tidak tahu apakah kabar itu hanya kebetulan atau jawaban dari doa-doanya selama ini. Malam itu, saat Arga pulang dan duduk menyantap makan malam, Mira dengan hati-hati membuka percakapan. "Ga," panggilnya pelan. Arga mengangkat wajah, tersenyum hangat seperti biasa. "Aku tadi dapat informasi tentang sebuah klinik baru. Katanya bagus, banyak yang berhasil hamil." Arga mengaruh sendoknya, mendengarkan dengan penuh perhatian. "Klinik apa? Di mana?" Mira menjelaskan dengan hati-hati,
menjaga agar nada suaranya tidak terlalu menunjukkan harapan yang berlebihan. Ia takut berharap terlalu tinggi, takut kecewa lagi. Namun Arga justru meraih tangannya, menggenggamnya erat. Kalau kamu ingin coba, kita coba. Kita usahain bareng-bareng. Kalimat sederhana itu membuat dada Mira hangat dan perih sekaligus. Perih karena ia tahu Arga sudah terlalu lama menunggu. Hangat karena ia tahu ia tidak sendirian. Setelah makan malam, Mira mencari informasi lebih banyak. Foto-foto klinik itu terlihat modern dan meyakinkan. Banyak testimoni pasangan dengan wajah berseri-seri menggendong bayi yang tampak sehat. Meskipun begitu, ada juga sesuatu yang ia rasakan, namun tidak bisa ia jelaskan. Seperti ketidakjelasan di antara kalimat-kalimat promosi itu. Tapi Mira memilih fokus pada hal yang paling ia inginkan, harapan baru. Malam itu, sebelum tidur, ia memandangi langit-langit kamar yang biasanya menjadi tempat pikirannya berkelana. Kali ini, pikirannya tidak berusaha melupakan kenyataan. Justru sebaliknya, ia menatap masa depan kecil yang mulai terlihat samar-samar. Sebelum memejamkan mata, ia berbisik pada dirinya sendiri, seakan bicara pada semesta. Kalau ini jalannya, aku siap. Apa yang tidak ia tahu adalah bahwa langkah kecil menuju klinik itu akan membawa hidupnya ke jalan yang sama sekali berbeda. Jalan yang penuh misteri, air mata, dan kebenaran yang mungkin tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tapi untuk saat ini, harapan itulah yang membuatnya tidur dengan senyum tipis. Harapan yang terasa begitu dekat, begitu nyata, dan begitu rapuh. Harapan yang terasa begitu dekat, begitu nyata, dan begitu rapuh itu terus menemani Mira hingga pagi berikutnya. Ia bangun dengan perasaan berbeda, seperti ada dorongan halus yang membuat langkahnya lebih ringan, meski di sudut hatinya masih tersisa keraguan yang tidak bisa ia jelaskan. Namun, dorongan itu cukup kuat untuk membuatnya benar-benar mengambil keputusan. Hari ini, ia dan Arga akan mengunjungi klinik Asa Bunda. Arga sudah menyiapkan motor sejak subuh. Pria itu mungkin tidak terlalu banyak bicara tentang perasaannya, tetapi dari caranya memeriksa bensin, mengelap kaca helm, dan menunggu Mira di depan pagar sambil menggenggam kunci, Mira tahu ia sama gugupnya. Atau mungkin sama berharapnya. Perjalanan menuju klinik melewati jalanan kota yang padat. Mira duduk di belakang Arga sambil memperhatikan toko-toko yang mulai membuka pintu, aroma roti dari toko dekat perempatan, dan suara klakson yang bersahut-sahutan. Di tengah kesibukan itu, Mira merasa seakan dunia terus berjalan tanpa peduli pada gejolak kecil dalam hatinya. Tapi ia tetap menggenggam punggung jaket Arga erat-erat, minta sedikit ketegasan dari dunia yang tidak mau berhenti. Klinik Asa Bunda terletak di pinggir kota. Bangunannya modern dengan dinding putih bersih dan kaca yang memantulkan cahaya matahari. Sebuah papan nama elegan terpampang di depan. Asa Bunda Fertility Center, huruf-hurufnya berwarna emas, seperti ingin menegaskan bahwa tempat ini adalah jawaban atas harapan banyak orang. Begitu memasuki halaman, Mira terkesima. Area parkir rapi, ada tanaman hias yang ditata simetris, dan petugas keamanan yang tersenyum sopan menyambut siapapun yang datang. Berbeda jauh dari klinik-klinik yang pernah ia datangi sebelumnya, yang penuh antrian panjang dan seringkali membuat pasien merasa seperti nomor antrian semata. Di sini, semuanya terasa teratur, terlalu teratur bahkan. "Wah, bagus banget ya," gumam Arga pelan. Mira mengangguk, meski hatinya masih menyimpan rasa asing yang sulit dijelaskan. Bagian depan klinik memiliki pintu otomatis yang terbuka lembut ketika mereka mendekat. Aroma lavender menyambut mereka, bukan bau tajam disinfektan seperti rumah sakit biasa. Di ruang tunggu, terdapat sofa empuk berwarna krem, lampu-lampu hangat yang tidak menyilaukan, dan musik instrumental yang menenangkan pikiran. Beberapa pasangan duduk menunggu dengan wajah-wajah penuh harap. Ada yang menggenggam tangan pasangannya, ada yang menatap layar TV yang menampilkan video edukasi tentang kehamilan. Di salah satu sudut, seorang ibu muda menggendong bayi dengan senyum lelah namun bahagia. Sebuah harapan kecil muncul di dada Mira. Mungkin benar. Mungkin tempat ini bisa menjadi jawabannya? Resepsionis menyambut mereka dengan senyum profesional. "Selamat datang di klinik Asa Bunda. Ada yang bisa kami bantu?"
Arga menjelaskan mereka ingin berkonsultasi awal. Sang resepsionis dengan cepat meminta data, lalu memberikan formulir tablet digital yang harus diisi. Gerakannya sangat cekatan, hampir terlalu cepat untuk diikuti. Setelah beberapa menit, seorang perawat berdandan rapi datang memanggil nama Mira. Ia berkacamata, wajahnya ramah, namun tatapannya terasa seperti sudah dilatih menyembunyikan banyak hal. "Silakan ikut saya, Bu Mira." Mira dan Arga dibawa melewati koridor panjang berwarna putih, dengan foto-foto bayi yang dipajang di dinding. Semua bayi tampak lucu dan sehat, dan di bawah setiap foto ada tanggal lahir dan nama orang tua. Mira menyadari satu hal, hampir setiap bayi terlihat memiliki kesamaan raut wajah, meski dilahirkan dari orang tua yang berbeda. Namun ia tidak terlalu memikirkannya. Ia hanya merasa itu kebetulan atau imaji yang terlahir dari kecemasan. Mereka tiba di ruang konsultasi. Ruang itu nyaman, lengkap dengan kursi empuk dan aroma peppermint yang lembut. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan seorang dokter wanita masuk, Dr. Siska, yang terlihat sangat berwibawa dengan jas putih dan senyum tenang. "Selamat pagi," sapa dokter itu. "Saya sudah membaca sedikit riwayat Bu Mira. Kita akan lihat apa yang bisa kita lakukan ya." Dengan suara terlatih, Dr. Siska menjelaskan berbagai prosedur dan pilihan program. Semua dijelaskan dengan cepat, namun terdengar meyakinkan, bahkan terlalu meyakinkan. Tidak ada tekanan sama sekali, tapi seakan-akan Mira sedang dituntun memasuki proses tanpa pertanyaan. "Kami di sini memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi," ujar Dr. Siska sambil memperlihatkan grafik keberhasilan yang tergantung di dinding. "Kami menggunakan metode terbaru dan memastikan pasien mendapatkan hasil sesegera mungkin." Arga bertanya beberapa hal mengenai kemungkinan risiko dan efek samping. Dokter menjawab semua pertanyaan dengan ringan, seolah risiko bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Jawabannya terlalu sederhana, terlalu mulus. Namun semua itu tetap saja membuat Mira merasa sedikit lebih tenang. Di tengah kebingungannya, rasa ingin percaya justru menang. Karena ketika seseorang sudah terlalu lama menunggu, terlalu lelah berharap, tempat sekecil apapun yang menawarkan harapan akan terasa seperti pelabuhan. Setelah sesi konsultasi berakhir, Mira dijadwalkan untuk pemeriksaan awal minggu berikutnya. Mereka keluar dari ruangan dengan selembar jadwal dan beberapa brosur di tangan. Saat kembali ke ruang tunggu, Mira tidak sengaja berpapasan dengan ibu muda yang tadi ia lihat. Wanita itu tersenyum, meski senyumnya tampak lelah. Ia menggendong bayinya erat-erat, seperti seseorang yang takut kehilangan sesuatu yang berharga. Mira membalas senyumnya. Ada sesuatu yang dingin menyentuh hatinya, entah kenapa. Ketika ia dan Arga keluar dari klinik, sinar matahari terasa lebih hangat dari biasanya. Mira menggenggam lengan Arga, dan suaminya tersenyum lega. "Bagus ya, rasanya kayak tempat yang profesional banget." Mira mengangguk. "Iya, sepertinya begitu." Namun di balik senyum itu, ada perasaan samar, seperti bayangan halus di sudut mata yang selalu mengikutinya. Sebuah firasat kecil, yang belum cukup kuat untuk disebut ketakutan, namun cukup untuk membuatnya memikirkan klinik itu sepanjang perjalanan pulang. Harapan, atau sesuatu yang lain, ia belum tahu. Yang ia tahu, hanyalah satu hal. Perjalanan ini baru saja dimulai. Harapan yang terasa begitu dekat, begitu nyata, dan begitu rapuh itu terus menghangatkan dada Mira sepanjang malam. Ketika pagi datang, sinar matahari menembus tirai kamar dan membangunkannya perlahan. Ia membuka mata dengan perasaan yang berbeda dari biasanya. Ada semacam keberanian kecil yang tidak ia miliki kemarin. Mungkin karena tadi malam ia akhirnya membuat keputusan penting, atau mungkin karena ia mulai percaya bahwa hidupnya bisa berubah. Apapun alasannya, pagi itu Mira merasa langkahnya jauh lebih ringan. Arga sudah bangun lebih dulu, seperti biasanya. Ia sedang mengikat tali sepatu ketika Mira keluar dari kamar dan senyumnya langsung menyambutnya. "Pagi Mir, kamu siap?" tanyanya lembut. Mira mengangguk, meski hatinya berdebar. "Ya, aku siap." Mereka sarapan sederhana, nasi goreng sisa semalam yang dipanaskan dan teh hangat. Tidak ada yang spesial pada sarapan itu. Namun entah kenapa Mira merasa seakan mereka sedang menyantap sesuatu yang menandai langkah baru. Setiap detik terasa seperti pengingat bahwa hidupnya mungkin sedikit lagi akan berubah. Apapun alasannya, pagi itu Mira merasa langkahnya jauh lebih ringan. Arga sudah bangun lebih dulu, seperti biasanya.
Ia sedang mengikat tali sepatu ketika Mira keluar dari kamar dan senyumnya langsung menyambutnya. "Pagi Mir, kamu siap?" tanyanya lembut. Mira mengangguk, meski hatinya berdebar. "Iya, aku siap." Mereka sarapan sederhana, nasi goreng sisa semalam yang dipanaskan dan teh hangat. Tidak ada yang spesial pada sarapan itu, namun entah kenapa Mira merasa seakan mereka sedang menyantap sesuatu yang menandai langkah baru. Setiap detik terasa seperti pengingat bahwa hidupnya mungkin sedikit lagi akan berubah. Setelah memastikan rumah terkunci dan dapur aman, Arga menyalakan motor. Mira duduk di belakangnya dengan perasaan gugup bercampur harapan. Perjalanan menuju klinik memakan waktu sekitar 40 menit. Mereka melewati pasar pagi yang sudah ramai, sekolah-sekolah yang mulai dipenuhi siswa, serta deretan toko yang baru membuka pintu. Kehidupan di luar sana begitu riuh, namun pikiran Mira justru penuh keheningan. Ia sibuk berbicara dengan dirinya sendiri, mencoba menguatkan, mencoba menenangkan, mencoba percaya. Ketika mereka sampai di area klinik, Mira tertegun. Klinik Asa Bunda terlihat lebih megah dari gambarnya di internet. Bangunannya tinggi dan bersih dengan kaca besar yang memantulkan sinar matahari. Setiap sudutnya tampak dirancang untuk menciptakan kesan profesional dan modern. Bahkan dari halaman parkir saja, ia bisa merasakan atmosfer tempat itu berbeda dari klinik-klinik lain yang pernah ia datangi. Arga memarkir motor dan menuntun Mira masuk. Pintu otomatis terbuka dengan suara pelan, dan aroma lavender langsung menyambut mereka. Ruang tunggu klinik begitu rapi dan hangat, dipenuhi sofa empuk berwarna netral, serta lampu-lampu berwarna kuning yang tidak menyilaukan. Di dinding ada bingkai foto-foto bayi yang lahir melalui program klinik itu. Semua bayi tampak lucu, sehat, dan anehnya hampir mirip satu sama lain. Mira sempat menatapnya beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Ada sesuatu yang menggelitik pikirannya, tapi ia tidak ingin merusak mood hari ini. Maka ia mengabaikan perasaan itu dan duduk bersama Arga. Beberapa pasangan lain duduk dengan wajah cemas sekaligus penuh harapan. Ada yang sibuk mengisi formulir, ada yang saling menggenggam tangan, ada bahkan yang menitikkan air mata. Mungkin karena gugup, atau mungkin karena ini adalah usaha terakhir mereka. Di sudut ruangan, seorang perawat menggendong bayi kecil sambil menenangkan pasien yang baru selesai kontrol. Suasana itu begitu emosional hingga Mira merasa sedang berada di antara puluhan cerita yang belum selesai. "Selamat pagi, ada yang bisa kami bantu?" Suara lembut seorang resepsionis mengalihkan perhatian Mira. Wanita muda dengan seragam putih itu tersenyum ramah, namun senyumnya terasa terlalu profesional, seolah dilatih untuk tidak pernah berubah. Mira menjelaskan bahwa mereka memiliki janji konsultasi pertama. Resepsionis langsung memproses data mereka dengan cepat, sangat cepat, sampai-sampai Mira merasa ia tidak sempat membaca semua hal yang ditampilkan tablet pendaftaran. "Silakan duduk, perawat akan segera memanggil," ujar resepsionis sambil tersenyum sempurna. Hanya beberapa menit kemudian, seorang perawat berpenampilan sangat rapi memanggil nama Mira. "Bu Mira, silakan ikut saya." Mira dan Arga mengikuti perawat melewati koridor panjang yang didominasi warna putih dan abu-abu muda. Lampu-lampu LED menyala lembut di atas kepala, menciptakan suasana yang hampir steril. Di sepanjang dinding foto-foto bayi lain dipajang, dan sekali lagi Mira menyadari, tanpa tahu kenapa, bahwa kebanyakan wajah bayi itu tampak serupa. Ia menelan ludah, mungkin itu hanya sugesti. Perawat membawa mereka ke ruang konsultasi besar yang nyaman, lengkap dengan sofa kulit, aroma peppermint, dan musik instrumental pelan. Beberapa detik kemudian pintu terbuka dan seorang dokter wanita masuk. Ia memperkenalkan diri sebagai Dr. Siska dengan suara lembut dan tatapan yang begitu yakin pada dirinya sendiri. "Selamat pagi, Bu Mira, Pak Arga, silakan duduk, kita mulai pembicaraannya ya," katanya sambil membuka berkas digital. Dr. Siska menjelaskan prosedur klinik dengan sangat lancar, terlalu lancar. Hampir tidak ada jeda ketika ia berbicara. Semua kalimatnya seperti sudah dihafal, seperti skrip yang diulang puluhan kali. Ia menjelaskan grafik keberhasilan yang tinggi, teknologi canggih, dan metode cepat yang mereka gunakan. Tidak ada penjelasan panjang tentang risiko, efek samping, atau kemungkinan gagal. Semua terdengar positif, semua terdengar sempurna, terlalu sempurna. Arga sempat bertanya beberapa hal tentang proses, tetapi jawaban dokter selalu mengarah pada hal-hal baik saja. Tidak ada satupun keraguan.
Tingkat keberhasilan kami tertinggi di wilayah ini, kata dokter itu sambil tersenyum percaya diri. Kami akan bantu Bu Mira secepat mungkin. Banyak pasien tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan hasil. Mira merasa hatinya menghangat. Penjelasan dokter itu seperti angin segar setelah bertahun-tahun merasa jalan hidup tertutup. Meski dalam pikirannya ada celah kecil yang bertanya, apakah semua ini benar? Ia menyingkirkannya jauh-jauh. Ia sudah terlalu lama berharap, terlalu lama menunggu. Ia ingin percaya. Usai konsultasi, mereka menerima jadwal pemeriksaan lanjutan. Mira menggenggam lembar itu erat-erat seolah sedang menggenggam masa depan. Dalam perjalanan kembali ke ruang tunggu, Mira tidak sengaja melihat seorang ibu muda keluar dari ruang pemeriksaan sambil menggendong bayinya. Wanita itu terlihat bahagia, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Semacam kelelahan emosional, semacam cerita yang belum diucapkan. Wanita itu menatap Mira sekilas. Tatapannya hangat, tetapi di baliknya ada sesuatu yang membuat bulu kuduk Mira berdiri tanpa alasan. Ketika mereka keluar dari klinik, Arga tampak senang. Bagus ya tempatnya? Aku yakin kita di tangan yang tepat. Mira tersenyum kecil. Ya, sepertinya begitu. Namun saat mereka berjalan menuju motor, angin menyentuh kulitnya dengan dingin, seakan memaksanya memperhatikan sesuatu yang tidak terlihat. Ada firasat kecil, tidak jelas, bagaikan bayangan lembut yang mengikuti langkahnya. Halus, samar, tapi nyata. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka datang ke klinik itu, Mira bertanya dalam hati, benarkah semua ini terlihat terlalu sempurna? Ketika Mira keluar dari ruangan dengan langkah pelan dan nafas yang terasa berat, seolah energi yang mengalir dari dokter tadi masih menetap di dadanya. Ia berusaha menenangkan diri sambil meremas kedua telapak tangannya yang basah oleh keringat dingin. Arga berjalan di sampingnya, sesekali melirik wajah istrinya yang mulai pucat, namun tetap berusaha tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Mereka berjalan melewati lorong panjang yang dipenuhi bau antiseptik lembut, suara roda ranjang pasien, dan percikan cahaya lampu putih yang membuat suasana tampak semakin steril sekaligus menekan. "Sayang, kamu yakin tidak apa-apa?" tanya Arga lirih sambil memegang lengan Mira. Mira mengangguk. Meski sebenarnya ia tidak yakin, ada sesuatu yang menggelayut di dadanya. Bukan rasa takut yang jelas, tapi semacam firasat samar yang ia sendiri tak mampu mengartikannya. Ketika Mira keluar dari ruangan dengan langkah pelan dan napas yang terasa berat, seolah energi yang mengalir dari dokter tadi masih menetap di dadanya, ia berusaha menenangkan diri sambil meremas kedua telapak tangannya yang basah oleh keringat dingin. Arga berjalan di sampingnya, sesekali melirik wajah istrinya yang mulai pucat, namun tetap berusaha tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Mereka berjalan melewati lorong panjang yang dipenuhi bau antiseptik lembut, suara roda ranjang pasien, dan percikan cahaya lampu putih yang membuat suasana tampak semakin steril sekaligus menekan. "Sayang, kamu yakin tidak apa-apa?" tanya Arga lirih sambil memegang lengan Mira. Mira mengangguk, meski sebenarnya ia tidak yakin. Ada sesuatu yang menggelayut di dadanya. Bukan rasa takut yang jelas, tapi semacam firasat samar yang ia sendiri tak mampu mengartikannya. "Aku cuma kaget saja," jawabnya. "Baru pertama kali masuk klinik sebesar ini. Agak kewalahan." Arga tersenyum, kali ini lebih tulus. "Aku di sini kok. Kita jalani bareng-bareng." Ucapan itu menenangkan, meski hanya sedikit. Mereka kembali duduk di ruang tunggu besar yang dindingnya dipenuhi poster informatif tentang proses fertilisasi, tingkat keberhasilan, dan foto-foto pasangan yang berhasil memiliki bayi melalui program klinik tersebut. Semua poster itu tampak cerah, meyakinkan, dan membuat banyak pasangan terlihat tersenyum bahagia. Namun bagi Mira, poster itu justru terasa seperti jarak antara diri mereka dan harapan yang belum tergapai. Ia menarik nafas pelan. "Setelah ini, aku harus ambil darah ya. Lalu USG." Arga mengangguk lagi. "Iya, kata dokter tadi semuanya cuma prosedur standar. Jangan terlalu dipikir."
Begitu namanya dipanggil, Mira bangkit berdiri. Ruangan kecil tempat pengambilan darah itu terasa sangat dingin. Suster memintanya duduk, lalu mulai menyiapkan peralatan. Bau alkohol menusuk hidungnya, membuat Mira tiba-tiba merasa gugup. "Rileks, Bu. Ini cepat kok," kata suster itu dengan nada ramah. Jarum menembus kulitnya. Mira memalingkan wajah, tak ingin melihat warna merah yang mengalir masuk tabung. Ia berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan, apa hasilnya nanti akan menunjukkan sesuatu yang serius? Atau bagaimana kalau ternyata ada masalah pada dirinya? Atau justru pada Arga? Ia tidak ingin menyalahkan siapapun, tapi tekanan itu sudah ada sejak lama, mengintai dari setiap komentar kecil keluarga, dari setiap undangan acara bayi yang harus mereka hadiri, dari setiap tatapan kasihan yang orang pikir tak terlihat. Setelah selesai pengambilan darah, ia diarahkan ke ruang USG. Suasana di ruangan itu lebih gelap, hanya diterangi cahaya monitor. Seorang dokter perempuan berusia sekitar 40 tahun menyapanya dengan senyum tipis. "Silakan berbaring, Bu Mira. Kita cek rahim dan indung telurnya ya." Gel dingin menyentuh perutnya. Mira menggigit bibir bukan karena sakit, tapi karena cemas. Dokter itu menggeser alat perlahan sambil menatap monitor dengan fokus. Tidak ada komentar keluar selama beberapa detik, dan justru kesunyian itulah yang membuat Mira semakin gelisah. "Semua baik, Bu." Akhirnya dokter itu berkata, "Rahim normal, tidak ada polip, tidak ada kista, struktur ovarium juga bagus." Mira menghela nafas lega yang sudah ia tahan sejak tadi. "Benarkah, Dok?" "Ya, tidak ada yang mengkhawatirkan sejauh ini. Kita tunggu hasil lab untuk lebih memastikan, tapi gambaran awalnya bagus." Walau lega, Mira tetap merasa ada sesuatu yang aneh. Bukan dari hasil pemeriksaan, bukan pula dari sikap dokter, tapi dari suasana klinik itu sendiri. Ada kesan bahwa segala sesuatu berjalan terlalu cepat, terlalu rapih, terlalu sunyi. Tidak seperti klinik lain yang pernah ia datangi. Tapi ia menepis perasaan itu. Mungkin ini hanya imajinasi karena dirinya sedang stres. Selesai pemeriksaan, ia kembali menemui Arga yang menunggunya sambil memainkan ponsel. Tatapan cemas Arga langsung berubah lega melihat istrinya keluar dengan langkah lebih tenang. "Gimana? Semua oke?" Jawab Mira. "Katanya normal, tinggal hasil lab." Arga menarik nafas panjang, lalu memeluk bahunya. "Syukurlah, setidaknya satu langkah terlewati." Namun perjalanan mereka belum selesai. Staf klinik meminta mereka menemui Dr. Rendra sekali lagi untuk evaluasi awal. Ruang kerja Dr. Rendra itu masih tampak sama seperti sebelumnya. Terlalu rapih, terlalu sunyi, dan entah kenapa membuat Mira merasa sedang dinilai, bukan diperiksa. Dr. Rendra membaca lembar hasil USG di tangannya sambil mengangguk pelan. "Baik, ini hasil yang sangat bagus. Tidak ada hambatan dari sisi organ reproduksi, sehingga peluang keberhasilan cukup tinggi." Arga tersenyum kecil. "Syukurlah, Dok." "Tapi," sambung dokter itu sambil menaikkan alis tipisnya, "untuk mempercepat proses dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan, saya sarankan program stimulasi hormon. Ini prosedur umum. Banyak pasien berhasil dalam 1 atau 2 siklus saja." "Efek sampingnya?" tanya Mira, mencoba berhati-hati. "Pusing sedikit, perubahan mood dan rasa tidak nyaman di perut bagian bawah. Tapi tidak perlu khawatir, semua masih dalam batas wajar." Suaranya tenang, mantap, seperti sudah sangat hafal meyakinkan orang. Dan itulah yang membuat Mira kembali ragu, meski ia tidak menunjukkan keraguannya. Ada sesuatu di balik cara bicara dokter itu. Halus, terukur, hampir terlalu perfect. "Tentu keputusan tetap di tangan ibu dan bapak. Kami hanya ingin memberikan pilihan terbaik agar waktu tidak terbuang sia-sia." Waktu. Ya, itu kata yang paling menohok bagi Mira. Usianya hampir menginjak 35 tahun, tekanan dari keluarga, waktu yang berjalan, rasa takut bahwa kesempatan itu akan menghilang membuatnya semakin ingin segera mengambil keputusan. Ia menundukkan kepala menggenggam jemari Arga yang terasa hangat. "Kalau begitu, kita coba, Dok," ucap Mira akhirnya. Arga menatapnya,
memastikan keputusan itu benar-benar keinginan Mira. "Kamu yakin?" Mira mengangguk. "Aku mau lakukan apapun yang perlu." Keputusan itu menjadi titik awal perubahan besar. Meski pada saat itu, Mira masih belum tahu seberapa besar harga yang harus ia bayar. Setelah sesi konsultasi selesai, mereka meninggalkan klinik. Langit sore tampak agak gelap, awan menggantung berat seolah mengisyaratkan sesuatu. Angin lembut menyapu wajah Mira saat ia melangkah keluar dari pintu kaca besar itu. Namun bukannya merasa lebih tenang, ia justru merasa seolah udara turut membawa bisikan samar yang tak mampu ia artikan. Dalam perjalanan pulang, Arga memutar radio untuk mengurangi suasana tegang. Lagu-lagu lembut mengalun, tapi pikiran Mira tetap penuh dengan bayangan ruang pemeriksaan, tatapan dokter yang begitu yakin, dan poster-poster pasangan bahagia yang seakan menuntutnya untuk segera berada di posisi yang sama. Sebelum tidur malam itu, Mira memandang langit-langit kamar cukup lama. Di sampingnya, Arga sudah tertidur, nafasnya teratur dan damai. Mira menyentuh perutnya pelan, seolah membayangkan ada kehidupan yang suatu hari akan tumbuh di sana. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tidak bisa menghilangkan satu perasaan yang muncul begitu kuat sejak pemeriksaan tadi. Perasaan bahwa ia sedang memasuki sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar program kehamilan biasa. Dan pada saat itu, ia belum menyadari bahwa langkah kecilnya hari ini baru permulaan dari sesuatu yang kelak akan mengguncangkan hidupnya dari akar hingga ke ujungnya. Perasaan bahwa dirinya sedang memasuki sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar program kehamilan biasa kembali menghantui Mira keesokan paginya ketika ia bangun dan menyadari bahwa hari itu adalah hari pertama ia harus menerima suntikan hormon. Cahaya pagi yang menembus tirai kamar terasa berbeda, lebih pucat, lebih redup, seolah menyembunyikan sesuatu yang enggan ia pahami. Arga sudah bersiap untuk mengantarnya ke klinik, dan meski Mira mencoba bersikap wajar, ada getaran tipis dalam suaranya ketika ia mengucapkan selamat pagi. "Tidurmu nyenyak?" tanya Arga sambil merapikan kerah kemejanya. Mira tersenyum kecil. "Lumayan, walau sempat kebangun beberapa kali." Arga menatapnya sejenak. "Kalau kamu merasa ragu, kita bisa tunda." Mira menggeleng pelan. "Tidak, kita sudah mulai. Kita selesaikan." Ia mengatakan itu bukan hanya untuk menenangkan Arga, tetapi juga dirinya sendiri. Karena kalau ia berhenti sekarang, semua ketakutan yang ia rasakan justru akan makin membesar. Karena itulah, ia memilih untuk melangkah maju walau hatinya masih diliputi keresahan. Perjalanan menuju klinik terasa senyap. Biasanya Arga akan mengajak mengobrol atau memutar lagu-lagu lembut. Tetapi pagi itu, ia hanya sesekali menatap jalan dengan dahi berkerut, seperti ikut terbawa suasana Mira. Jalanan kota masih ramai dengan pekerja yang bergegas, kendaraan yang saling mendahului, dan pedagang yang baru membuka lapak. Namun semua itu terasa jauh di mata Mira, seolah ia sedang berjalan di dunia yang berbeda. Sesampainya di klinik, suasana masih sama seperti sebelumnya, rapi, wangi antiseptik, dan hening. Bahkan terlalu hening. Tidak banyak pasien di ruang tunggu, padahal ini adalah pagi hari, waktu yang biasanya paling ramai. Mira menelusuri ruangan dengan matanya dan menyadari bahwa staf-staf klinik bergerak dengan ritme yang hampir sinkron, seperti sudah diatur dengan sangat disiplin. Seorang suster muda menyambut mereka dengan ramah. "Bu Mira, silakan ikut saya untuk prosedur stimulasi pertama." Mira mengangguk dan mengikuti langkah suster itu ke salah satu ruangan kecil di ujung koridor. Dindingnya putih bersih, hanya ada meja kecil dan tempat tidur pemeriksaan. Suster itu menjelaskan prosedur singkat mengenai dosis hormon yang akan disuntikan ke perut bawahnya. Rasanya seperti dicubit saja, Bu. Efek samping mungkin muncul belakangan, seperti kembung atau pusing ringan, tapi ini normal. Mira mengangguk, meski sebenarnya ia lebih gugup dari yang ia tunjukkan. Ketika jarum itu masuk menembus kulitnya, ia menggigit bibir. Rasanya tidak sakit, hanya menusuk sebentar, tetapi setelahnya ada sensasi hangat yang menjalar perlahan dari titik suntikan ke seluruh tubuhnya. Akhirnya, dimulai juga, gumamnya dalam hati. Suster itu tersenyum.
Selamat memulai perjalanan, Bu. Banyak pasien berhasil dalam siklus pertama, jadi ibu tidak perlu khawatir. Perkataan itu harusnya menenangkan, tetapi justru menimbulkan perasaan aneh pada Mira. Seolah suster itu tidak hanya memberikan semangat, tetapi juga menyembunyikan sesuatu di balik senyumnya yang terlalu manis. Setelah prosedur selesai, mereka dipanggil ke ruang Dr. Rendra untuk evaluasi singkat. Dokter itu kembali menyambut dengan sikap yang terlalu tenang, hampir tanpa emosi. "Bagaimana rasanya setelah suntikan?" tanyanya. "Tidak begitu sakit, Dok. Hanya hangat." "Bagus. Respon awal yang baik. Hormon akan mulai bekerja dalam 24 jam. Pastikan istirahat cukup." "Apakah efek sampingnya kuat, Dok?" tanya Arga. Kali ini terdengar lebih waspada. "Tidak. Ini salah satu program paling aman," jawab dokter itu cepat. "Bahkan kami memiliki protokol khusus yang lebih efektif dan minim efek samping dibandingkan klinik lain." Pernyataannya meluncur mulus, tetapi justru itu yang membuat Mira mengernyit. Ada kata yang menarik perhatiannya, protokol khusus. Sebuah istilah yang biasanya digunakan dalam penelitian, bukan klinik umum. Ia hendak bertanya lebih jauh, namun Dr. Rendra sudah mengganti topik pembicaraan sebelum ia sempat membuka mulut. "Saya jadwalkan pemeriksaan lanjutan 3 hari lagi. Jika perkembangan sesuai harapan, kita bisa segera melangkah ke tahap berikutnya." Seolah semua sudah direncanakan, terlalu rapi. Dalam perjalanan pulang, Mira merasakan sedikit pusing. Ia memegang pelipisnya sambil memejamkan mata. "Kamu baik-baik saja?" tanya Arga cemas. "Cuma pusing sedikit, katanya normal." Arga mengangguk, tetapi ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya yakin. "Kalau pusingnya parah, kita langsung ke IGD saja ya?" Mira tertawa kecil, meski tidak sepenuhnya tulus. "Tidak separah itu kok." Namun sepanjang perjalanan, pusing itu tidak hilang. Rasa hangat dari suntikan semakin menyebar, membuatnya merasa seolah tubuhnya sedang menyesuaikan diri dengan sesuatu yang asing. Saat tiba di rumah, Mira langsung berbaring di kamar. Arga membawakan air hangat untuknya dan memastikan ia cukup istirahat. Ketika Mira memejamkan mata, ia merasakan denyut halus di perutnya, ritme yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Denyut yang tidak menyakitkan, tetapi cukup kuat untuk membuatnya sadar bahwa tubuhnya sedang mengalami perubahan. "Ini hanya hormon," pikirnya. "Semua ini normal." Namun semakin ia mencoba meyakinkan dirinya, semakin kuat rasa tidak tenang yang merayap di hatinya. Malam itu Mira terbangun oleh sensasi aneh di tubuhnya. Jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya, kulitnya terasa lebih sensitif, dan ia merasakan semacam ketegangan di bagian rahimnya. Bukan rasa sakit, tetapi seperti ada tarikan halus dari dalam. Ia sudah dan menarik napas panjang, mencoba mengatur ritme debaran jantungnya. Arga yang sedang tertidur, terbangun karena gerakannya. "Mira, kamu kenapa?" Aku nggak tahu, rasanya aneh. Seperti tubuhku berubah." "Aneh bagaimana?" Mira menggeleng pelan. "Sulit dijelaskan. Bukan sakit, tapi tidak biasa." Arga memegang tangannya, hangat dan menenangkan. "Mungkin ini hanya reaksi awal, tapi kalau besok masih terasa, kita tanya dokter lagi ya." Mira mengangguk. Mereka mematikan lampu, dan akhirnya ia bisa tertidur kembali meski tidak sepenuhnya nyenyak. Di antara tidurnya yang terputus-putus, Mira mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Ruangan putih terang, suara mesin berdengung, dan bayangan seseorang yang berdiri memandangnya tanpa wajah. Ia terbangun lagi berkali-kali, tubuhnya berkeringat dingin. Tetapi yang paling menggusik adalah kenyataan bahwa setiap kali ia terbangun dari mimpi itu, denyut halus di perutnya terasa semakin kuat. Seolah tubuhnya sedang merespon sesuatu, seolah sesuatu sedang dimulai. Sesuatu yang belum sepenuhnya ia mengerti, namun perlahan mulai mengambil tempat di dalam dirinya. Denyut halus yang semakin kuat di perut Mira itu masih ia rasakan ketika ia bangun esok paginya. Membuatnya duduk beberapa saat di tepi ranjang sambil memegangi perut, mencoba memahami sensasi itu.
Rasanya bukan sakit, bukan pula kram seperti biasanya, tapi lebih seperti tarikan lembut dari dalam, ritme yang seolah mengikuti napasnya. Karena rasa aneh itulah, Mira datang ke klinik lebih pagi dari jadwal, berharap setidaknya ada penjelasan yang bisa menenangkan pikirannya. Arga menemani dengan wajah penuh kekhawatiran. Meski pria itu mencoba tampak tenang, Mira tahu bahwa suaminya sedang berusaha keras mengendalikan rasa cemasnya sendiri. Mereka berangkat tanpa banyak berbicara. Udara pagi masih dingin, embun menempel di kaca helm, dan jalanan belum terlalu ramai. Namun tak satu pun dari itu mampu mengalihkan pikiran Mira yang terus fokus pada sensasi asing di tubuhnya. Begitu tiba di klinik, ruang tunggu masih sepi. Aroma lavender seperti biasanya tetap menyambut, namun kali ini terasa lebih menusuk hidung Mira, seolah wewangian itu sengaja dibuat lebih kuat. Ia duduk, memegang perutnya pelan, menunggu panggilan. Itulah saat ia melihat seorang wanita duduk di sudut ruangan, memeluk map medis di pangkuannya. Usianya mungkin sebaya dengan Mira, atau sedikit lebih muda. Wajahnya pucat, matanya sembab seperti habis menangis, namun ia berusaha tersenyum saat pandangan mereka bertemu. Wanita itu memiliki aura lelah yang tidak bisa disembunyikan, dan itulah yang membuat Mira merasa anehnya justru ingin mendekat. Beberapa menit kemudian, wanita itu duduk lebih dekat dan tersenyum samar. "Hai, kamu juga pasien baru ya?" Mira mengangguk. "Iya." "Kamu?" "Iya juga." Wanita itu menghela napas panjang sebelum memperkenalkan diri. "Aku Maya." "Mira," jawab Mira sambil membalas senyuman tipis. Keduanya terdiam beberapa saat. Sebelum Maya kembali bicara, suaranya sedikit bergetar. "Aku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke sini. Dan entah kenapa, setiap kali datang, aku makin cemas." Ucapan itu langsung membuat Mira menoleh. "Kenapa? Ada masalah?" Maksudku bukan masalah besar, hanya ada hal-hal kecil yang aku rasa janggal." Mira menelan ludah. Selama beberapa hari ini, ia juga merasakan hal serupa. Staf yang terlalu sinkron, dokter yang menjawab dengan pola yang sama, aroma ruangan yang selalu identik, bahkan ritme denyut di perutnya. Namun ia belum berani mengucapkan apapun. "Apa yang janggal?" tanya Mira hati-hati. Maya tampak ragu. Ia menunduk, meremas map medisnya. "Aku baru melahirkan 2 bulan lalu, dan itu prosesnya cukup cepat. Bahkan anehnya lebih cepat daripada yang seharusnya." "Kamu sudah punya anak dari program di sini?" "Sudah," jawab Maya lirih. "Anak laki-laki, namanya Danu." Senyum kecil muncul di bibir Maya ketika menyebut nama itu. Namun senyum itu tidak bertahan lama. Ia melanjutkan dengan suara yang lebih rendah. "Tapi setelah Danu lahir, ada hal-hal yang membuatku bertanya-tanya. Setiap kali aku lihat wajahnya," Maya berhenti, menelan ludah. "Aku merasa dia tidak mirip aku, tidak mirip suamiku, bahkan tidak mirip siapapun di keluargaku." Perkataan itu membuat Mira merinding. Itu adalah ketakutan terbesar yang bahkan belum berani ia pikirkan. Mungkin masih terlalu kecil untuk terlihat mirip. Mira mencoba memberi penghiburan meskipun suaranya sendiri tak meyakinkan. "Awalnya kupikir begitu, tapi setelah 2 bulan, ciri-cirinya makin jelas. Dan yang paling membuatku takut, aku menemukan beberapa bayi di brosur klinik ini yang mirip dengan Danu. Mirip sekali." Mira terdiam. Napasnya tercekat. Kata mirip itu menembus pikirannya seperti jarum. Karena ia sendiri, tanpa pernah mengatakannya kepada siapapun, pernah merasa bingung melihat foto bayi-bayi di dinding klinik. Mereka tampak seperti saudara. "Aku pernah ingin bertanya ke dokter, tapi setiap kali aku mencoba, mereka selalu mengalihkan pembicaraan. Atau bilang itu hanya kelebihan program mereka." "Kelebihan?" Mira mengulang, tidak percaya.
Maya mengangguk. Katanya protokol genetik tertentu bikin bayi tumbuh dengan ciri khas tertentu. Tapi bukankah itu justru aneh? Mira menghela napas, sangat pelan. Iya, aneh. Keduanya terdiam cukup lama. Hanya musik instrumental yang mengalun lembut terasa kontras dengan percakapan menegangkan barusan. Mira merasakan bulu kuduknya berdiri. Rasa hangat di perutnya kembali terasa, makin kuat. Ia melihat Maya yang kini menatap Mira balik dengan mata penuh kekhawatiran. Bukannya aku mau menakuti, tapi aku merasa ada yang tidak beres dengan program ini. Dan aku tidak punya siapapun untuk bicara, kecuali kamu. Mira menelan ketakutan yang tiba-tiba menyergap. Kamu pikir mereka menyembunyikan sesuatu? Maya menatap lurus ke mata Mira. Aku tidak tahu, tapi aku merasa bayi-bayi itu bukan sekedar hasil program biasa. Perut Mira terasa kencang seketika. Detak jantungnya meningkat dan tanpa sadar, ia meremas lututnya sendiri. Ia mendengar langkah suster mendekat, memanggil namanya untuk pemeriksaan lanjutan. Tetapi kini, setelah percakapan dengan Maya, ruangan klinik terasa berbeda. Terasa terlalu sunyi, terlalu sempurna, terlalu rapi. Mira berdiri perlahan. Maya menatapnya seperti seseorang yang ingin memperingatkan lebih banyak, tetapi terhalang oleh rasa takut. Sebelum Mira pergi, Maya berkata pelan, "Kalau ada hal yang terasa janggal, jangan abaikan. Percayalah Mira, aku terlalu lama mengabaikannya." Mira hanya bisa mengangguk, meski hatinya sekarang penuh pertanyaan. Di ruang pemeriksaan, Dr. Hendra menyambut Mira dengan senyum profesional seperti biasanya. Namun setelah percakapan dengan Maya, senyum itu tampak berbeda. Terlalu dipaksakan, terlalu terlatih. "Bagaimana perasaan Anda hari ini?" tanya dokter. Mira ragu sejenak sebelum menjawab. Ada sensasi aneh di perut, seperti ada tarikan. Dr. Hendra tidak tampak terkejut sedikit pun. Ia hanya menulis sesuatu sambil berkata, "Reaksi normal, hormon sedang bekerja." Mira ingin bertanya tentang hal lain, tentang protokol genetik, tentang bayi-bayi yang mirip, namun bibirnya terasa berat. Ada sesuatu pada tatapan Dr. Hendra yang membuat Mira takut menyuarakan keraguannya. Apakah ada protokol khusus di sini? Akhirnya ia memberanikan diri bertanya. Dokter berhenti menulis. Sesaat hening. Lalu ia tersenyum. Senyum yang tidak mencapai matanya. "Kami hanya menggunakan metode terbaik untuk memastikan keberhasilan. Tidak perlu khawatir hal-hal teknis." Kalimat itu bukan jawaban. Itu pengalihan. Dan Mira menyadarinya. Pemeriksaan berlangsung singkat. Dokter mengatakan perkembangan hormon Mira sangat cepat, bahkan lebih cepat dari yang ia perkirakan. Arga coba tampak senang, tetapi Mira justru semakin gelisah. Terlalu cepat, terlalu sempurna. Setelah pemeriksaan selesai dan mereka hendak pulang, Mira menatap ke ruang tunggu. Maya sudah tidak ada. Seakan-akan ia hanya bayangan singkat yang lewat pada momen yang tepat untuk memberikan peringatan. Namun kata-katanya masih bergema di kepala Mira. Jangan abaikan hal-hal yang janggal. Mira memegang perutnya yang kembali berdenyut, lebih kuat dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak program ini dimulai, Mira takut. Takut bahwa harapan yang ia kejar justru sedang membawa dirinya ke dalam sesuatu yang gelap. Sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya selama-lamanya. Rasa takut itu terus mengikuti Mira bahkan setelah ia dan Arga meninggalkan klinik. Seolah kata-kata Maya tadi masih bergema di dalam telinganya sambil menggandeng rasa sakit halus yang berdenyut dari perutnya. Sensasi itu, yang awalnya hanya seperti tarikan ringan, kini semakin terasa jelas, seperti ada getaran samar yang muncul dari kedalaman tubuhnya sendiri. Mira mencoba duduk tenang di kursi mobil sambil memegang perutnya, namun ketakutan itu tak tertahan. Arga meliriknya beberapa kali.
Mira, kamu pucat. Kita gak harus lanjut program ini kalau kamu gak yakin. Kamu tahu kan? Kalimat itu membuat dada Mira serasa diremas. Ia ingin menjawab iya, ingin mengatakan bahwa ia ingin berhenti, ingin melarikan diri dari sesuatu yang benar-benar mulai terasa seperti bahaya. Namun bagian lain dalam dirinya, bagian yang sudah bertahun-tahun berharap dan menunggu, masih bertahan. Tetap bergantung pada harapan yang sudah lama ia dekap. Aku cuma capek, jawabnya pelan. Mungkin ini reaksi hormon biasa. Arga terdiam, namun wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang semakin sulit ia sembunyikan. Ketika sampai di rumah, Mira langsung merebahkan diri. Ia memejamkan mata, mencoba meredahkan rasa tertekan di perut. Namun justru ketika ia berhenti bergerak, denyut itu terasa seperti semakin menonjol. Ritminya menyerupai detak jantung, berirama, konsisten dan seakan hidup. Setiap detak seolah membuat syarafnya bergetar. Dan untuk sesaat, Mira merasakan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Denyut itu bukan ritme tubuhnya. Ia duduk cepat-cepat, terkejut oleh pikirannya sendiri. Tidak, ia harus tetap rasional. Ini hanyalah efek hormon, begitu dokter bilang. Jangan biarkan pikiran liar dari omongan Maya membuat semuanya terasa supernatural atau berbahaya. Namun bahkan ketika ia mencoba menenangkan diri, perasaan asing itu tetap ada, mengintai di balik lapisan tubuhnya seperti sesuatu yang bukan miliknya. Hari-hari berikutnya menjadi lebih berat dari yang Mira bayangkan. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan tubuh yang tidak familiar. Kadang perutnya seperti menghangat dari dalam, kadang terasa kencang, kadang seperti ada gerakan halus yang melintas cepat. Bahkan kulit perutnya mulai tampak sedikit kemerahan, seperti ada aliran yang meningkat di bawah permukaan. Ini perkembangan yang cepat, komentar Dr. Hendra ketika Mira datang untuk pemeriksaan lanjutan. Namun yang membuat Mira benar-benar gelisah adalah sikap para dokter dan suster yang tampak terlalu puas dengan perkembangan tersebut. Mereka bahkan sempat bertukar pandang sebelum menulis catatan, seolah ada sesuatu yang hanya mereka pahami. Dok, apakah normal kalau tubuh terasa seperti berubah dari dalam? Tanya Mira dengan suara pelan. Tentu saja, hormon reproduksi bisa membuat tubuh merespons lebih sensitif. Anda hanya terlalu fokus memperhatikannya. Jawaban itu tidak menenangkan. Tidak satupun kata yang menjelaskan. Tidak ada rincian medis, tidak ada transparansi. Mira memejamkan mata sejenak. Ia sadar bahwa ada yang tidak jujur di sini. Namun ia juga sadar bahwa ia mulai takut untuk tahu kenyataannya. Pada hari kelima setelah prosedur dimulai, sesuatu terjadi. Malam itu, Mira terbangun oleh sensasi panas yang menyebar dari perut ke seluruh tubuhnya. Ia menggeliat, berusaha bangun, namun tubuhnya seperti lemah dan berat. Napasnya tersengal-sengal, dadanya terasa sesak. Arga yang tidur di sampingnya langsung terbangun. Mira, kamu kenapa? Hei, lihat aku. Arga memegang wajahnya, panik. Mira, aku panas banget. Mira berusaha berbicara di tengah napas yang memburu. Arga menyentuh keningnya dan terkejut. Kamu demam, kita ke rumah sakit sekarang. Namun sebelum Arga sempat berdiri, sesuatu menghentikannya. Perut Mira mengencang, begitu kencang sampai ia menggigit bibir menahan rasa sakit yang memancar. Rasa itu bukan seperti kram biasa, ini seperti ada pekanan dari dalam yang mendorong keluar. Mira menahan napas, matanya berair. Arga menggenggam tangannya. Mira, sabar, aku telepon ambulan atau langsung bawa aja sekarang ya. Mira menggeleng keras, memaksakan suara keluar. Tidak, ke klinik saja, mereka lebih ngerti. Arga tampak ragu, namun melihat kondisi istrinya, ia tidak punya banyak pilihan. Mereka langsung berangkat menuju klinik meski hari sudah lewat tengah malam. Dalam perjalanan, Mira merasakan tarikan yang datang dalam gelombang, kuat, lalu mereda, lalu kuat lagi. Seperti tubuh yang merespons sesuatu yang tumbuh dengan sangat cepat. Atau sesuatu yang sedang berkembang tanpa kendalinya. Ketika mereka tiba, anehnya klinik masih terang benderang, seperti tidak pernah benar-benar tutup. Suster yang berjaga di meja resepsionis tampak tidak terkejut sama sekali melihat Mira yang tampak kesakitan. Bu Mira, kami sudah mempersiapkan ruangan, ayo ikut saya, katanya tenang. Arga mengernyit.
Bagaimana kalian tahu kami akan datang? Suster itu tersenyum lembut. Kami selalu siap untuk keadaan darurat. Ayo Pak. Jawaban itu mencurigakan, tetapi Arga lebih fokus pada kondisi Mira. Mereka dibawa ke ruangan pemeriksaan khusus yang berbeda dari ruangan sebelumnya. Lebih besar, lebih sunyi. Lampunya terlalu terang hingga menyilaukan mata. Dr. Rendra datang beberapa menit kemudian tanpa tanda-tanda terburu-buru seolah ia sudah tahu akan terjadi sesuatu malam itu. Kondisi Anda normal, katanya setelah memeriksa tekanan darah Mira yang sangat tinggi. Mira langsung menatapnya tajam. Ini tidak normal. Aku merasa seperti ada yang menekan dari dalam. Dokter menatap catatan medis tanpa menjawab. Lalu ia memberi instruksi pada suster untuk menyiapkan alat pemantauan rahim. Ketika gel dingin dioleskan ke perut Mira dan alat ditempelkan, ruangan mendadak sunyi. Suster yang membaca layar monitor tampak terpaku. Sekilas ia melihat ekspresi wajahnya, takjub, tapi juga takut. Namun ia segera menutupi ekspresinya dan menatap dokter. Dok, ini lebih cepat dari jadwal, katanya dengan suara menahan panik. Sudah saya duga, protokol ini memang mempercepat perkembangan. Mira langsung menegang. Perkembangan apa, Dok? Dokter menoleh, tersenyum tipis. Oh, tidak perlu khawatir, ini pertanda bagus. Tapi apa yang berkembang? Tanya Mira dengan suara meninggi. Dokter tidak menjawab, ia hanya mematikan layar monitor dan meminta suster memindahkan alat. Mira mengangkat kepala, terkejut. Kenapa dimatikan? Aku ingin lihat. Kami akan jelaskan nanti, jawab dokter dengan suara yang terlalu datar untuk situasi seperti ini. Arga mulai marah. Dok, istri saya kesakitan. Kamu harus jujur. Dokter Rendra menatap Arga sebentar, lalu berkata pelan, percayalah, semua ini bagian dari program. Mira menahan napas. Program. Kata itu kembali. Kata yang selalu dilekatkan pada segala sesuatu yang tidak dijelaskan. Dan tiba-tiba satu hal jelas dalam benaknya. Ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya, sesuatu yang bukan hanya sekedar balasan hormon atau reaksi awal. Sesuatu yang mereka tahu dan ia tidak diberitahu. Sesaat kemudian tekanan di perutnya mereda, dokter menyuruhnya istirahat dan akan memantau perkembangan lagi pagi harinya. Arga tetap di sampingnya, meski wajahnya masih dipenuhi kekhawatiran. Ketika lampu ruangan diredupkan, Mira menggenggam perutnya dengan tangan gemetar. Ia tahu satu hal, apapun yang sedang terjadi, bukan hanya program, bukan hanya hormon, bukan hanya harapan menjadi ibu. Ini sesuatu yang jauh lebih dalam, dan sesuatu dalam dirinya sedang tumbuh dengan kecepatan yang tidak wajar. Sesuatu yang bahkan dokter itu takut untuk ia lihat. Namun bayangan kebahagiaan itu perlahan tertutup oleh awan gelap ketika Mira pulang dari klinik hari itu. Langkahnya masih berat. Pikirannya penuh dengan gambaran bayi-bayi di dalam ruangan inkubasi yang semuanya tampak begitu mirip satu sama lain. Sesaat ia mencoba menghilangkan kegelisahan yang muncul, tetapi rasa asing itu menempel erat seperti debu yang tak mau hilang meskipun telah ditiup berkali-kali. Ia meremas ujung jilbabnya, berusaha menenangkan diri, namun benak yang kacau membuat dadanya terasa sesak. Arga menyambutnya dengan senyum cerah, bertanya bagaimana pemeriksaan berjalan. Mira mengangguk dan tersenyum seadanya. Ia tahu tak ada gunanya membuat Arga khawatir. Mereka sudah terlalu lama menantikan kabar baik. Ia tidak ingin kecemasan kecil mengganggu langkah yang baru saja mereka mulai. Namun pada saat yang sama, Mira sadar sesuatu sudah bergeser dalam dirinya. Sebuah kerikil kecil yang mengganggu kenyamanan jalan, yang mungkin kelak bisa berubah menjadi batu besar. Malam itu, Mira duduk di ruang tamu, menatap kosong televisi yang menyala tanpa suara. Arga tertidur di sofa, kelelahan setelah hari panjang bekerja. Lampu kuning temaram dari sudut ruangan menimbulkan bayangan lembut, tetapi justru bayangan itulah yang membuat pikiran Mira terus berputar. Ia memikirkan bagaimana para perawat begitu sibuk menghindar ketika ia bertanya soal identitas embrio. Ia memikirkan angka-angka pada label yang terkesan disusun tergesa. Ia terutama memikirkan bayi-bayi yang wajahnya hampir seperti fotokopi satu sama lain. Mungkin hanya sugesti, gumamnya pelan. Tetapi gumaman itu terdengar lebih seperti pembelaan diri daripada keyakinan. Hari-hari berikutnya terasa berjalan lebih lambat.
Setiap kali Mira bangun pagi, ia merasakan sensasi halus di perutnya, campuran harapan dan kekhawatiran. Ia mulai lebih terobsesi memeriksa kondisi tubuhnya, memperhatikan setiap perubahan kecil, mencatatnya dalam buku harian seperti pasien yang tak ingin kehilangan kendali. Arga sesekali menegur dengan lembut, tetapi Mira selalu menjawab bahwa semua ini demi memastikan anak mereka tetap sehat. Meskipun ia tidak berkata lantang, ia sebenarnya berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa klinik itu memang bisa dipercaya. Pada minggu kedua, Mira menerima ajakan kontrol lanjutan dari klinik. Kali ini ia bertemu dengan beberapa pasien lain yang menunggu di ruang tunggu. Salah satunya adalah seorang wanita muda berusia sekitar 27 tahun, terlihat letih tetapi memiliki sorot mata lembut. Wanita itu tersenyum kecil ketika pandangan mereka bertemu. "Mbak juga program di sini?" tanya wanita itu mencoba memulai percakapan. Mira mengangguk sopan. "Iya, baru beberapa minggu." "Oh, saya Maya," ucap wanita itu sambil mengulurkan tangan. "Saya sudah hampir 5 bulan. Tapi, ya rasanya ada saja hal yang bikin khawatir." Perkataan Maya membuat alis Mira terangkat sedikit. "Maksudnya? Apa ada yang tidak beres?" Maya menggeleng cepat seolah takut ucapannya terdengar buruk. Bukan begitu. Cuma saya pernah tanya tentang hasil embrio tapi jawabannya kurang jelas. Terus?" Maya berhenti, menelan ludah. "Bayi saya di USG selalu terlihat mirip sekali dengan bayi pasien lain. Saya pernah lihat hasilnya waktu perawat salah taruh map." Mira menahan napas. Ada sesuatu di dalam dirinya yang bergetar. "Mirip bagaimana?" "Seperti fotokopian," jawab Maya pelan, seolah kata itu sendiri terlalu berat untuk diucapkan. Percakapan itu berhenti ketika perawat memanggil nama Maya, tetapi bayang-bayang perkataan wanita itu terus menempel dalam pikiran Mira. Ia mencoba menepisnya, tetapi perasaan tidak nyaman semakin menebal dalam hatinya. Saat ia akhirnya masuk ke ruang pemeriksaan, suasana di dalam terasa lebih dingin daripada biasanya. Dr. Hendra menyambutnya dengan senyum tipis, tetapi matanya tampak kosong, seolah fokusnya tidak benar-benar tertuju padanya. "Bagaimana kabarnya Bu Mira? Ada keluhan?" tanya dokter itu sambil memeriksa berkasnya. "Tidak, hanya sedikit mual. Tapi saya ingin tanya sesuatu tentang nomor seri embrio saya. Kenapa 2 label kemarin?" Belum selesai, Dr. Hendra memotong dengan tawa ringan. "Oh, itu hanya masalah administrasi. Stiker lama belum dicabut. Hal biasa dalam proses lab. Tidak perlu khawatir." Mira terdiam. Jawaban itu terasa seperti pintu yang ditutup di depan wajahnya. Sebuah jawaban cepat, terlalu cepat seperti seseorang yang ingin mengalihkan perhatian dari sesuatu yang tak seharusnya ditanyakan. Atmosfer ruangan tiba-tiba seperti menekan dada Mira, membuatnya sulit bernapas. Ketika pemeriksaan selesai, ia keluar dengan kepala terasa lebih berat daripada datang. Di parkiran, angin sore menyentuh wajahnya, namun tidak juga mampu menenangkan kegelisahan dalam hatinya. Ia menatap gedung klinik itu lama, bangunan modern yang berdiri angkuh dengan kaca besar dan slogan berkilau, mewujudkan mimpi menjadi nyata. Tetapi untuk pertama kalinya, tulisan itu terasa seperti ironi yang menyakitkan. Malam itu Mira tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi randang, memandangi jendela yang berkabut oleh hawa dingin. Bayangan percakapan dengan Maya berulang-ulang muncul dalam benaknya. Lalu terlintas wajah bayi-bayi di inkubasi yang begitu mirip. Tertata rapi, berkode angka, bukan nama. "Arga?" panggilnya lirih. Suaminya menggeliat sekecil sebelum membuka mata. "Ada apa?" Aku mulai merasa ada yang janggal," ujar Mira. Suaranya bergetar tipis. "Tentang klinik itu." Arga langsung bangun. "Kenapa?" Mira menceritakan semuanya. Tentang Maya, tentang label embrio, tentang perasaan tidak enak yang tak bisa ia jelaskan. Arga terlihat terkejut, tetapi ia mencoba tetap rasional. "Sayang, mungkin kamu terlalu stres. Ini masa-masa sensitif, bisa saja pikiranmu berlebihan." Mira terdiam. Ia tahu Arga tidak berniat meremehkan rasa takutnya, tetapi justru itu yang membuatnya semakin gelisah. Karena ia sendiri tidak yakin apakah yang ia rasakan hanya kecemasan atau sesuatu yang benar-benar salah. Malam itu mereka duduk terdiam, dan di antara diam itu lahirlah sesuatu yang belum pernah muncul sebelumnya. Benih kecurigaan yang perlahan tumbuh dan mengganggu kedamaian rumah kecil mereka. Sebuah firasat bahwa perjalanan ini tidak sesederhana yang dibayangkan.
bahwa ada rahasia besar di balik dinding klinik yang mencurigakan itu. Dan yang paling menakutkan bagi Mira adalah satu hal. Bagaimana jika bayinya bukan benar-benar miliknya? Matahari baru merangkak naik ketika ia akhirnya menyerah dari upayanya untuk tidur. Ia duduk di ruang tamu dengan secangkir teh yang sejak tadi tak tersentuh, sementara cahaya lembut pagi masuk melalui celah tirai, menyorot wajahnya yang letih dan mata sembab akibat begadang penuh kecemasan. Tetapi kecemasan itu bukan lagi sesuatu yang bisa ia abaikan. Ia kini tumbuh menjadi sebuah dorongan yang memaksa Mira untuk mencari jawaban. Arga menyusul tidak lama setelahnya. Rambutnya masih acak-acakan, langkahnya berat. Ia duduk di samping Mira, menatap istrinya yang tampak begitu tersiksa. "Sayang, aku minta maaf kalau kalimatku tadi malam membuatmu tambah takut," ucapnya pelan. "Kalau kamu merasa sesuatu tidak beres, kita cari tahu bersama." Mira menatap Arga dengan mata berkaca-kaca. Dukungan itu, meski sederhana, memberi sedikit kekuatan. "Aku hanya ingin memastikan semuanya benar. Kalau kita memang salah, ya sudah. Tapi kalau benar ada yang janggal..." Arga mengangguk. Tak perlu dilanjutkan. Mereka berdua memahami kelanjutan kalimat itu. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak program dimulai, Mira memutuskan untuk tidak mengikuti rutinitas kontrol yang dijadwalkan. Ia dan Arga memilih langkah berbeda, mencari informasi. Mereka mulai dari sesuatu yang paling mudah, membaca ulasan tentang klinik tersebut di internet. Namun, semakin dalam mereka menggali, semakin aneh hal-hal yang mereka temukan. Tak ada situs resmi yang memuat profil Dr. Rendra secara lengkap. Foto-fotonya hanya muncul di brosur dan baliho klinik saja. Beberapa ulasan dari pasien lama juga terdengar janggal. Banyak yang memuji hasil cepat, tapi tidak ada satupun yang secara detail membagikan prosesnya. Bahkan akun-akun yang menulis ulasan terlihat baru dibuat atau tak memiliki aktivitas lain. "Ini aneh banget," gumam Arga sambil menggeser layar ponsel. "Biasanya dokter spesialis fertilitas itu punya jejak digital panjang, seminar, publikasi medis, dokumentasi. Ini kok seperti orang tanpa masa lalu." Mira merasakan bulu kuduknya meremang. "Jadi, kamu mulai percaya sama firasatku?" Arga tak langsung menjawab. Ekspresinya berbicara lebih banyak daripada kata-katanya. Sore harinya, Mira menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat. "Kalau ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di klinik itu, jangan percaya siapapun." Mira tertegun. Pesan itu membuat tubuhnya bergemetar seketika. Ia menunjukkan pesan itu pada Arga. Suaminya terlihat jelas panik, tetapi ia berusaha tetap tenang. "Siapa yang kirim ini? Kamu pernah bagi nomor ke pasien lain?" Mira mengeleng. Ia hanya pernah berbincang dengan Maya secara singkat. Tidak ada alasan wanita itu menghubungi Mira dengan cara misterius seperti ini. "Balas?" tanya Arga. Mira mengeleng lagi. "Jangan. Kita nggak tahu ini siapa." Mereka berdua hanya bisa memandang layar ponsel yang terasa seperti membuka pintu menuju bahaya. Namun pesan itu, meski menyeramkan, justru menegaskan bahwa apapun yang mereka curigai mungkin saja benar. 2 hari kemudian, Mira kembali ke klinik, bukan untuk kontrol, tetapi untuk mengamati. Ia berpura-pura menunggu hasil tes supaya bisa duduk lama di ruang tunggu. Arga menemaninya meski jelas tampak tegang. Di ruangan itu ada beberapa pasien, termasuk Maya yang tampak lebih pucat daripada terakhir kali Mira melihatnya. Begitu kesempatan muncul, Mira menghampirinya. "Maya,
kamu nggak apa-apa?" Maya menoleh, terlihat kaget namun segera mengangguk kecil. "Aku hanya capek." Namun sorot matanya berkata lain. Ada sesuatu yang disimpannya. "Ada yang ingin kamu ceritakan?" Maya menatap ke sekitar, memastikan tak ada perawat yang mengawasi. Kemudian ia berbisik, "Mira, aku harus hati-hati. Aku pernah bertanya terlalu banyak. Setelah itu, berkas USG-ku sempat hilang selama 2 hari." Mira terperanjat. "Hilang bagaimana?" "Mereka bilang salah simpan. Tapi setelah itu, hasil yang baru keluar, gambarnya beda. Bahkan posisi bayi berubah total dari sebelumnya." Maya menunduk, bibirnya bergetar. "Aku takut kalau bayi yang aku lihat itu bukan bayi yang sama." Perkataan itu menghantam Mira seperti pukulan tak terlihat. Rasanya dadanya sesak hingga sulit bernapas. Arga yang berada di dekat mereka ikut terpaku, meskipun ia berusaha tetap tampak kuat. "Kenapa kamu gak lapor?" tanya Arga. Maya tertawa pahit. "Lapor ke siapa?" "Suamiku. Dia akan bilang aku lebay. Polisi? Mereka butuh bukti jelas, sementara aku bahkan gak boleh pegang file asli USG ku sendiri." Ia menahan air mata. "Mira, aku merasa ada sesuatu yang salah di sini. Sangat salah. Dan aku sendirian." Mira meraih tangan Maya. "Kamu gak sendirian. Kita cari tahu sama-sama." Saat mereka saling menggenggam, seorang perawat muncul tiba-tiba. Tatapannya tajam seolah mereka melanggar aturan yang tak tertulis. "Bu Mira, Bu Maya, mohon jangan berbicara terlalu dekat. Ruang tunggu ini harus kondusif." Nada suaranya terlalu dingin untuk sekedar teguran. Mira langsung merinding. Setelah perawat itu pergi, Maya menunduk lagi. Lihat, mereka selalu mengawasi. Para pasien dipanggil satu persatu. Ketika giliran Maya tiba, ia bangkit pelan dan sebelum melangkah, ia berkata lirih, "Mira, kalau kamu mulai merasa ada yang salah, jangan diam. Jangan sampai terlambat seperti aku." Ucapan itu menggantung di udara, menebarkan rasa takut yang menempel seperti kabut dingin. Sepulang dari klinik, Mira tidak bisa berhenti memikirkan Maya. Ekspresi ketakutan wanita itu terasa begitu nyata, bukan sesuatu yang bisa dianggap sebagai paranoia semata. Sesampainya di rumah, Mira duduk lama di depan meja makan sambil menatap berkas-berkas hasil tes yang ia miliki. Selembar demi selembar kertas itu terlihat rapi, tapi ia tahu ada sesuatu yang tidak benar di balik semua kerapian itu. "Aku nggak mau program ini jadi mimpi buruk," ucap Mira pelan. "Jadi, apa yang mau kita lakukan?" Mira memejamkan mata, menenangkan napasnya yang tersengal-sengal. "Kita harus cari bukti, bukan firasat, bukan dugaan. Bukti yang jelas." "Bukti kayak apa?" "Apapun yang bisa menunjukkan bahwa klinik ini menutupi sesuatu." Arga terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Kalau itu yang kamu mau, aku ikut." Tepat saat itulah ponsel Mira kembali berbunyi. Nomor tak dikenal. Pesan singkat masuk. "Berhenti mencari, atau kalian akan menyesal." Jantung Mira seolah berhenti berdetak. Arga segera meraih ponsel itu dari tangannya, membacanya dengan rahang mengeras. Ini ancaman." Mira memegang perutnya, merasakan getaran halus ketakutan menyisup. Namun yang lebih mengerikan adalah perasaan bahwa seseorang, entah dari mana, sedang memperhatikan setiap langkah mereka. Hari itu, tanpa mereka sadari,
sesuatu telah berubah dalam hidup Mira dan Arga. Mereka bukan lagi pasangan yang berharap pada kemukjizatan. Mereka kini menjadi orang-orang yang sedang menggali kebenaran berbahaya di balik tembok klinik yang selama ini mereka percayai. Dan semakin jauh mereka melangkah, semakin jelas satu hal. Ada rahasia gelap yang harus diungkap sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi.